Ya, halo, kembali lagi dengan Ruang, lab dari Laboratorium Sosiologi Visip PNS. Kali ini kita bersama dengan Mbak Lilis dari UNES. Kebetulan beliau juga alumni kita. Halo, apa kabar Mbak Lilis? Bagaimana kabarnya? Halo Mbak Adin, Alhamdulillah sehat. Semoga begitu juga dengan Mbak Adin dan rekan-rekan di Solo. Senang sekali akhirnya bisa bertatap muka meskipun via virtual ya, Mbak Lilis. Ini kita akan berbincang-bincang kaitannya bagaimana pengalaman mengajar. Mbak Lilis kan kurang lebih sudah lama untuk apa namanya proses mengajar ya sebagai dosen begitu. Nah, kurang lebih berapa lama Mbak Lis mungkin bisa menceritakan sejak tahun berapa mengajar begitu? Ya, terima kasih Mbak Adin. Halo semua rekan-rekan. Eh, Berjumpa di udara, jauh di mata tapi dekat di hati, kira-kira. Iya. Ya, untuk proses saya sendiri, jadi saya itu lulus dari S1 Sosiologi UNS itu di bulan September 2004. Lebih Hmm, tepatnya 4 September 2004. 2004, Gitu. sejak Saya 2004. ingat sekali karena itu momen penting ya. Oh, Momen penting. Jadi ya. itu saya mulai dari sana, kemudian di akhir tahun yang sama itu saya lihat ada lowongan pekerjaan begitu dan saya mencoba untuk mengadu nasib, mencoba peruntungan saya. Alhamdulillah langsung diterima. Jadi di bulan September saya lulus, Desember itu saya alhamdulillah sudah masuk formasi menjadi staf pengajar di Universitas Negeri Semarang di prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Waktu itu namanya masih prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Beruntungnya kembali adalah bahwa pada tahun itu formasi CPNS pada bagian dosen itu masih menerima S1. Jadi saya masih menggunakan ijazah S1 saya. Kemudian ya proses berlanjut, jadi kemudian menjadi pengangguran beberapa lama dari September sampai Desember, lalu Januari memulai perjalanan baru menghadapi dunia baru sampai tahun ini. Berarti kalau tahun ini saya masuk ke tahun ke-15, 15-16 lah. Oke, kalau untuk fokus kajian Mbak Lilis nih apa sih sebenarnya kalau selama ini gitu ya digeluti begitu? Ya, ya. Saya dari awal mula masuk di UNES, saya memang mengkhususkan pada sosiologi Indonesia dengan kajian yang sifatnya kemudian pendukung dari sosiologi Indonesia adalah ada sosiologi pedesaan, perkotaan, juga kemudian sosiologi ekonomi, lalu masuk ke teori sosiologi klasik, dan ini beberapa mata kuliah yang lain yang sifatnya kemudian relatif baru masuk ke kurikulum kami seperti pendidikan multikultural, itu juga menjadi salah satu hal yang saya banyak geluti di beberapa tulisan maupun di kegiatan akademik di kampus. Termasuk ini ngajarnya juga kisaran untuk sosiologi Indonesia kurang lebih itu ya? Betul, iya, iya. Kalau yang, apa namanya, mungkin apa yang sedang di-riset begitu ya, mungkin sekarang yang Oh, oke, apakah ya, mungkin ya. kaitannya dengan pandemi juga atau Iya, iya. Saya rasa itu semacam it's a must gitu ya. Kalau kaitannya dengan pandemi itu it's a must gitu. Jadi tahun 2019 saya memulai perjalanan studi saya kembali untuk melanjutkan di jenjang S3 di program doktoral sosiologi Universitas Indonesia. Jadi ini saya masuk tahun kedua begitu. Untuk topik riset saya adalah tentang sosiologi pendidikan karena saya sadar sepenuhnya dunia kerja saya kembali akan relatif banyak bersentuhan dengan pendidikan, pendidik dan tentu saja dinamika di dalamnya. Dan ini tema riset saya ini terkait dengan praktik digital dan agensi guru dalam pembelajaran berbasis
pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Jadi saya bilang tadi, Hmm, pandemi ini apa ya, it's a ya, must gitu ya. ya, Harus memasukkan konteks karena hari konteks ini. ya, Nah, konteksnya begitu. Saya merasa ini konteks yang sangat penting begitu karena ini bukan kalau kita bicara soal interaksi sehari-hari pun berubah. Dalam konteks kajian penelitian pun saya rasa ini harus tetap disematkan begitu. iya benar. Kalau untuk ini ya, itu untuk guru mungkin kayak gitu. Tapi kalau bagi dosen, kira-kira kalau pengalaman Mbak Lilis bagaimana ya selama ada perubahannya seperti apa sih kita Eh, mengajar begini di saat pandemi seperti ini? ya, kebetulan karena saya tugas belajar, jadi saya Oh, free sama sekali dari apa namanya, free sama sekali dari kegiatan mengajar. ya, Namun tentu saja terkait dengan itu untuk capacity building kan kita harus ikut seminar dan lain sebagainya. Bahkan perkuliahan yang memposisikan saya sebagai mahasiswa oh pun ya harus saya kebalikannya. ikuti dari Ya benar-benar. tempat duduk saya sekarang ini berjam-jam kadang-kadang ya saya cukup merasa empati dengan beberapa situasi pendidikan dewasa ini ketika memang banyak sekali hal yang dikeluhkan dan kekhawatiran tentang pendidikan. Jadi memang saya rasa ini apa ya, menerpa kita semua di berbagai level, berbagai kalangan. Jadi ya saya rasa kalau pengalaman menjadi mahasiswa ada ya tentu teman-teman mahasiswa yang lain merasakan hal yang sama. Oke, berarti sedang tugas belajar ya Mbak, berarti malah, Ya, iya. merasakan sebagai mahasiswa yang kemudian kalau menurut Mbak Lilis sendiri ya, maksudnya lebih efektif pembelajaran daring ataukah sebenarnya, apa namanya, tatap muka langsung, offline begitu ya? Kalau Mbak Lilis sendiri Jadi bagaimana? kalau bicara efektivitas memang ini ya, interaksi langsung itu memang sepertinya tidak tergantikan. Gitu ya? Mau mau secanggih apapun teknologinya, rasanya Begitu. feel-nya untuk berbicara, feel-nya untuk menyampaikan gagasan, feel-nya untuk kemudian konsultasi atau kemudian berdiskusi itu rasanya memang berbeda ya. Dan ini memang jadi problem kita semua, namun saya rasa ini juga apa ya, timing ini adalah waktu yang tepat untuk kita belajar sesuatu hal yang baru. Mau tidak mau kan kita harus beradaptasi dengan situasi ini. Jadi saya rasa dalam kondisi seperti sekarang ini pasti ada positif dan negatifnya karena kemudian mau tidak mau ya teknologi yang berkembang sekarang ya harus kita serap begitu apapun tantangannya. Nah, bicara soal efektivitas ya tentu saja saya rasa ketemu langsung itu jauh lebih bermakna begitu. Kalau di UNES ini, metode pembelajarannya kalau mungkin Mbak Lis mungkin masih apa, tugas belajar atau ya mungkin apakah juga menggunakan sistem mungkin apa, seperti Spada atau, untuk pembelajaran online-nya, kalau di sana Ya, seperti apa? iya, iya. Jadi sebenarnya pembelajaran online ini dikenalkan di UNES ini sebenarnya sudah saya rasa ini beberapa waktu yang lalu. Jadi saya masih ingat bagaimana konteks teknologi ini masuk dalam dunia pendidikan di UNES itu ketika di tahun-tahun awal saya menjadi dosen di UNES itu semua data baik pribadi akademik maupun terkait dengan proses-proses perkuliahan maupun pembimbingan skripsi dan lain sebagainya itu semuanya sudah di-onlineisasi begitu istilahnya atau semuanya sudah masuk dalam sistem begitu. Kami ingat namanya apa sih kadu waktu itu apa. Nah, itu kemudian menjadi semacam pembelajaran awal begitu. Lalu kemudian sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, ya mungkin di tahun-tahun itu saya ingat kami di UNES itu diperkenalkan atau kemudian di apa namanya di diminta untuk mengaplikasikan yang namanya blended learning. Ya. Tetapi tentu saja blended learning di sini adalah pembelajaran yang apa ya mayoritas waktunya masih menggunakan waktu-waktu interaksi yang di luar jaringan.
kami menyisipkan 1, 2, 3 kali pertemuan untuk kemudian pertemuan secara online. Tetapi tentu saja mungkin ya waktu itu rasanya, oh ya sekedar belajar, oh sekedar sesuatu hal yang baru begitu ya. Tapi ternyata mungkin hari ini teman-teman di kampus Mau yang tidak mau. betul-betul full time sebagai dosen Ya, aktif, itu ya. mungkin akan merasakan, oh ada manfaatnya juga ya waktu itu harus berjibaku dengan perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya rasa ini menjadi sesuatu hal yang positif juga, artinya merespon ini menjadi relatif keberterimaannya menjadi lebih, oh ya, yang dulu sudah pernah belajar ini, jadi sekarang harus begini. Seperti itu saya rasa, Mbak Din. Iya, Mbak Lis, kalau misalkan dikaitkan sekarang kan statusnya Mbak Lis kan dosen yang tugas belajar, kemudian sekarang Ya. akhirnya menjadi mahasiswa gitu ya. Nah, kira-kira tips dan trik seperti apa yang Mbak Lis ya untuk misalkan dikaitkan dengan bagaimana mengatasi pembelajaran daring? Nah, mungkin kan semakin ini ya, semakin tantangan juga ya kita untuk bagaimana tetap bisa semangat gitu mengikuti perkuliahan. Malah misalkan mengikuti perkuliahan bisa di atas tempat tidur gitu, itu kan juga sebenarnya juga menjadi tantangan kan, Mbak. Maksudnya di rumah harus belajar, itu kira-kira tips dan triknya seperti apa kalau dari Mbak Lis? Saya rasa kalau bicara tentang tips dan trik ini memang sesuatu yang harus kita sesuaikan lagi dengan kondisi kita ya. Jadi karena kita ada di level perguruan tinggi, kita ini sifatnya adalah andragogi, pembelajaran orang dewasa, sehingga apa-apa yang harus kita pilih adalah apa-apa yang membuat kita nyaman, apa-apa yang membuat kita merasa lebih bisa menyerap fokus pada pembelajaran yang dilakukan. Sehingga saya rasa hal yang paling penting adalah bagaimana menyesuaikan antara kapan waktu rebahan dan kapan waktu harus bangkit dari rebahan. Iya, benar sekali. Karena ini sesuatu yang diskusinya itu bahkan mungkin sangat sengit begitu karena kita berhadapan dengan diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana kemudian penaklukan terhadap diri sendiri ini menjadi penting. Nah, mungkin di sini faktor yang lain yang bisa kita lakukan adalah kemudian tujuan kita ke depan ini apa. Mungkin kita buat skala-skala prioritas sehingga kemudian waktu yang ada itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita lakukan. Karena sekali lagi memang kebosanan dan Mbak Adin, rasanya itu yang saya rasakan adalah saya ini kepengen ketemu, ngobrol, diskusi langsung gitu, tapi ya itu mau sememberontak apapun jiwanya, tapi rasanya kok tapi ya itu ini paling tidak ini dialog kompromi dengan diri sendiri, tapi harus punya semacam targeting ke depan yang harus kita perhatikan juga. Iya, tidak bisa dipungkiri ya Mbak Lilis ya, karena kan kita juga sebagai makhluk sosial gitu kan membutuhkan interaksi gitu. Iya, benar sekali. Kadang Makanya harus meluangkan waktu loh untuk dengan iya. teman-teman dekat. Begitu kadang-kadang itu kita buka ini yuk Zoom berapa setengah jam atau berapa gitu hanya untuk sekedar berhai-hai gitu, atau kemudian masing-masing kebetulan teman saya satu kelas di UI itu ada 8 orang begitu, 7 orang begitu, nanti kita bikin room program yuk. dokternya. Ya, yuk kita bikin room Zoom nanti biar kita bisa ngobrol sekedar melampiaskan penat atau kebosanan, nanti endingnya kita discuss lagi soal apa yang sudah selesai proposal ya nanti ke tahap ini supaya saling memotivasi, karena rasanya memang pandemi ini membuat kita hanya ada di kotak ruangan ya, di kamar, bosan di kamar ya pindah ke ruang tamu, tapi betul-betul ruangan yang membatasi begitu ya. Jadi butuh waktu-waktu itulah Mbak Din. Iya benar. Kalau ini Mbak Lilis ya, misal kan berarti sekarang sedang doktor di UI ya, mengambil disertasi begitu ya. Itu mengambil tentang tema apa Mbak Lilis? Ya, Disertasi. tadi untuk disertasi tema besar saya adalah sosiologi pendidikan. Oh, yang
Ya, sosiologi pendidikan, kemudian saya mau mengambil praktik digital guru, praktik digital dan agensi guru dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Jadi hal itu yang kira-kira saya rasa yang mungkin saya bisa lakukan adalah di area itu, karena memanfaatkan situasi yang saya rasa ini apa ya, waktu yang berat tapi juga istimewa untuk kita bisa explore gitu. Ya, kami doakan semoga lancar Mbak Lilis untuk disertasinya, semoga segera Ya, lulus doktor gitu. Saya lihat amin. ini apa namanya, awet muda sekali ini, alumni berapa dulu Mbak Lilis? Saya ini kalau cerita alumni, saya ini kuliah di S1 Sosiologi UNS itu berarti masuk semester 1 ya. Ya. Itu berarti kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. Wah. Jadi saya ini ya sudah setengah tua gitu kira-kira. Tahun 2000 saya masuk, Mbak Adin. Di tahun itu anak-anak anak-anak waktu itu menyebutnya sebagai anak-anak milenium, katanya milenial. Apa itu ya? Iya. Sudah mengenal istilah itu gitu. Jadi ya kurang lebih dengan Pak seingat saya Pak ketua jurusannya siapa ya waktu itu. Pokoknya di jajaran pengurus prodi itu ada Pak Bagus, ada Pak siapa ya, Pak Gutama, Oh siapa ya. itu sekitar 20 tahun yang lalu, Ya, jadi sudah wah, agak sudah lama. senior sekali. Iya, tapi pengalaman belajar di UNS ini saya rasa juga punya apa ya, semacam insight penting gitu bagi saya ketika Fondasi kemudian awal mungkin ya Mbak Lilis ya. Ya, saya rasa demikian, karena ini juga penting begitu untuk disampaikan, karena kemudian di kampus di level S1 itu kemudian segala sesuatu yang masih secara merdeka kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bukan hanya kuliah, tetapi kegiatan di luar kuliah itu bagi saya adalah supporting system juga untuk kemudian membuat apa yang kita lakukan di kuliah itu menjadi lebih menyenangkan dan punya nilai gitu loh, punya value gitu. Gak cuma kuliah misalnya. Saya ingat saya itu pernah jadi sekretaris hima. Aduh, tahun Oh, berapa ya? sama kalau itu berarti Mbak. Ya, saya pernah jadi sekretaris hima mungkin tahun Iya, 2002 atau udah lama 2003 saya. sekali. Iya, ya, Ya. sekitar tahun itu. Kemudian ikut juga aktivitas yang lain seperti teater. Kemudian karena saya suka kesenian tradisional, ikut juga di UKM kesenian tradisional. Terus kemudian ada kalau apa namanya masa itu seringkali ada diskusi-diskusi begitu ya. Rajin ikut diskusi sebagai peserta, sering mendengarkan, oh begini orang ternyata membangun wacana begini, membangun opini begini, membangun argumentasi. Tentu saja itu ini ya sebuah proses yang kalau diibaratkan satu tetes demi setetes begitu, kemudian untuk membangun diri kita masing-masing. Mungkin pada saat diskusi kita belum bisa menyampaikan argumentasi atau pendapat pada saat kuliah S1 itu, tapi apa ya, bisa memberi semacam masukan, wawasan untuk kita oh besok kalau ada gagasan atau diskusi tentang wacana ini, oh kita sudah punya semacam sesuatu yang mengendap di kepala kita. Jadi saya juga bukan ini Mbak, waktu mahasiswa juga nggak cemerlang amat gitu. Saya lulus itu terancam cum laude, hanya terancam Mbak, jadi tidak sampai cum laude. Tapi yang Tapi terpenting pengalamannya itu. ya, bagi saya itu, karena kemudian itu kemudian membangun diri kita gitu loh, membangun diri kita, bagaimana kita menampilkan diri, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kemudian terbiasa dengan ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, dan itu memang hal yang tidak bisa dipelajari di kelas gitu, memang harus kita cari, kita eksplor sendiri di luar kelas dengan pertemanan, dengan jejaring sosial yang tidak hanya sekedar teman-teman di lingkungan
apa yang kita lihat tiap hari, tapi mungkin juga di luar itu. Jadi Oke. saya rasa penting sekali. Iya. Oke, Mbak Lilis, terakhir, pertanyaan terakhir dari kami, pesan apa yang bisa Mbak Lilis berikan untuk bagi terutama khususnya mahasiswa kami begitu ya? Mungkin itu, Mbak, kira-kira pesan apa saja gitu? Oke, saya rasa untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa program S1, saya rasa ini lebih ditekankan mungkin ke ini ya, apa namanya, mahasiswa yang baru belajar di level sarjana. Saya rasa penting untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena disitulah sebenarnya kita menempa diri. Kita tidak akan menemukan sesuatu dengan cara instan. Kita nggak bisa belajar baca buku sekali baca langsung ngerti. Saya rasa itu loadingnya pikiran dari SMA ke tingkat S1 itu pasti butuh effort kerja keras yang lebih. Dan itu tidak dan kadang-kadang membaca itu dari satu buku itu kadang-kadang halaman terakhir lah kita baru bisa menemukan intinya. Jadi Iya, saya iya. rasa upaya itu harus kita harus terus kita lakukan, dan jangan lupa tetap berjejaring dengan teman-teman yang lain. Karena kehidupan kita tidak terbatas pada buku, kehidupan kita tidak terbatas pada gadget, kehidupan kita tidak terbatas pada artikel jurnal, tetapi kehidupan kita dibangun dari perpaduan antara kehidupan akademis dan kehidupan sosial, karena itu yang menjadi kunci penting untuk membangun diri kita menjadi hari esok yang lebih baik. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Lilis sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Terima ruang. kasih, Mbak Ya. Adin. Terima kasih banyak kami haturkan. Kurang lebih itu saja dari kami untuk diskusi ngobrol-ngobrol santainya ya Mbak Lilis. Semoga kedepannya bisa menginisiasi untuk kita bisa berkolaborasi bersama sesuai dengan kajian dari yang Mbak Lilis sudah tekuni begitu. Nanti kami mungkin juga akan undang untuk berdiskusi bersama begitu ya Mbak Lilis ya. Terima Siap, kasih siap, banyak. siap. Sampai bertemu lagi Mbak Lilis. Semoga Oke. segera selesai untuk disertasinya. Aduh, terima kasih doanya. Terima kasih doanya, Sampai Mbak jumpa Adin. kembali Mbak Lilis. Terima Oke, kasih banyak. thank you. Ya.